Halo, Shalom. Kembali kita berjumpa dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Sepanjang pekan ini kita punya pelajaran dengan judul pendidikan dan penebusan. Dan kita sudah tiba pada pelajaran hari Rabu, tanggal 18 November dengan judul kecil pada hari ini adalah pria dan wanita bijaksana. Tapi sebelum lanjut, mari kita berdoa kembali. Tuhan di surga, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu Engkau kirim menuntun kami menjadi pria dan wanita yang bijaksana di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saat kita melihat seseorang yang punya pemikiran yang cemerlang, ide-ide yang maju, lalu dia sanggup berbicara dan bertutur kata dengan mengesankan, kita akan berpikir, oh, dia adalah orang yang berpendidikan, dia adalah orang yang terpelajar. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab tidak pernah ada istilah berpendidikan, tidak pernah mengenal istilah orang yang terpelajar. Alkitab menyebut dengan cara lain untuk orang-orang yang sekarang kita sebut sebagai orang yang berpendidikan dan orang yang terpelajar. Mari kita lihat di dalam kitab Amsal, saudara. Amsal pasal 16, ayat yang ke-23. Amsal pasal 16, ayat yang ke-23 berbicara demikian. Hati orang yang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Jadi kita lihat dari Amsal 16 ayat yang ke-23, orang yang berakal budi, yang mungkin sekarang kita sebut sebagai orang yang berpendidikan, orang yang terpelajar, Alkitab menyebut mereka sebagai orang yang bijak, sebagai orang yang berhikmat. Ya, inilah istilah yang digunakan oleh Alkitab untuk menyebut orang yang terpelajar dan orang yang berpendidikan adalah dengan istilah sebagai orang yang berhikmat dan orang yang bijaksana. Dan kalau saya bertanya kepada saudara, siapakah yang dikatakan di dalam Alkitab sebagai orang yang paling berhikmat? Tentunya kita tidak bisa melupakan seorang yang bernama Raja Salomo. Dan Alkitab juga mengakui hal ini. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 4, saudara. Kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita membaca di ayat yang ke-29. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Jadi Alkitab menyebut Salomo sebagai orang yang berhikmat dan berpengertian. Bahkan dikatakan akalnya luas seperti dataran pasir di tepi laut. Kalau saudara kemudian melihat kepada Salomo, mungkin akan berkata, pantas Salomo orang yang berhikmat. Dia adalah seorang raja. Dia lahir di istana kerajaan karena dia adalah anak daripada Raja Daud. Pantas dia sebagai orang yang bijaksana. Tapi saudara, apakah Alkitab hanya menyebut orang yang bijaksana, orang yang berhikmat adalah mereka yang tergolong sebagai kaum bangsawan seperti Salomo? Kalau kita melihat orang yang bijaksana di dalam Alkitab, ada yang jauh lebih bijaksana daripada Salomo. Kita tahu dia adalah Yesus. Siapa Yesus? Anak dari seorang tukang kayu, yaitu Yusuf. Dan kalau kita melihat kepada murid-murid Kristus, banyak dari antara mereka juga bukanlah kaum terpelajar. Banyak dari antara mereka tidak pernah mengecap pendidikan yang resmi. Kalau saudara tahu Petrus, saudara tahu siapa Yohanes Kekasih, orang-orang yang dahulunya adalah orang yang kasar. Petrus seorang yang bertemperamen tinggi. Begitu pula dengan Yohanes Kekasih. Tapi kita tahu bagaimana akhirnya Kristus bisa mengubahkan mereka berdua. Bahkan Yohanes Kekasih penulis kitab Wahyu, kitab yang seringkali dikaitkan dengan kitab nubuatan, kitab yang tampak susah untuk dipahami oleh banyak orang, dan sepertinya hanya dipahami oleh orang-orang yang berpendidikan. Tapi sementara Yohanes penulis kitab Wahyu juga adalah seorang yang tidak berpendidikan, saudara. Tapi dia dikatakan sebagai orang yang berhikmat pula. Baik, dengan demikian kita boleh melihat satu janji bahwa untuk menjadi berhikmat, untuk menjadi orang yang bijaksana, bisa dimiliki oleh siapapun, termasuk saudara dan saya yang mungkin tidak pernah mengecap pendidikan yang formal, yang resmi, dan Alkitab bisa mengatakan siapa saja, bahkan orang seperti Petrus, orang seperti Yohanes Kekasih, yang latar belakang adalah seorang nelayan, orang yang tidak berpendidikan, bisa menjadi orang yang hikmat dan orang yang bijaksana.
Lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang berhikmat? Kalau kita melihat kepada apa yang dikatakan 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-29, kita mengatakan Tuhan yang memberikan kepada Salomo hikmat. Artinya, hikmat dan kebijaksanaan berasal dari Tuhan. Itu pula yang dituliskan oleh Salomo di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kita melihat di sini, takut akan Tuhan adalah awal dari seseorang punya pengetahuan. Dan dikatakan kalimat selanjutnya, sementara orang bodoh mengabaikan hikmat dan didikan. Dengan kata lain, pengetahuan atau orang yang berpengetahuan dianggap sebagai orang yang berhikmat dan orang yang berpendidikan. Dan itu dimiliki oleh seseorang yang pertama-tama takut akan Tuhan tentunya. Lalu mungkin muncul pertanyaan yang lain. Kapan orang bisa menjadi orang yang berhikmat dan orang yang bijaksana? Apakah harus ketika seseorang mencapai usia tertentu, atau mungkin ketika dia sudah memiliki banyak pengalaman, sehingga dikaitkan ya kalau orang belum tua, belum dewasa, dia belum pantas disebut sebagai orang yang berhikmat. Tapi tidaklah demikian. Karena Alkitab mengatakan di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama mengatakan demikian, saudara. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ingat tadi siapa yang memberikan hikmat kepada Salomo? Tuhan, pencipta kita. Dan kita diingatkan untuk mengingat Tuhan kita sejak masa muda kita. Artinya, ketika seseorang sejak masa mudanya dia ingat dan memandang kepada Tuhan, Tuhan bisa berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada orang itu. Dan ini yang dialami oleh Salomo. Sejak masa mudanya dia punya hikmat dan dia menjadi orang yang bijaksana, saudara. Lalu, apakah kebijaksanaan untuk menjadi berhikmat dimiliki dengan mempelajari teori-teori yang bertumbuh-tumbuh? Kita tidaklah mengatakan selalu dengan cara yang demikian. Karena kita tahu di dalam Amsal 6, coba kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-6, saudara. Kembali dituliskan oleh Raja Salomo. Amsal 6, ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Dikatakan, untuk seorang yang pemalas, pergilah kepada semut, belajarlah kepada hewan kecil itu, maka engkau akan menjadi bijak. Maka ketika dikatakan, hai pemalas, sebenarnya Salomo mengatakan, hai orang yang tidak berhikmat, belajarlah kepada semut. Maka kita akan diajar menjadi lebih bijaksana. Mengapa demikian? Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, dan ia mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kalau kita melihat semut, kadang-kadang iring-iringan semut, mereka bekerja sama mengumpulkan makanan mereka, persediaan makanan mereka, tanpa pernah ada yang memimpin dari antara mereka. Jadi artinya, kalau saudara ingin pula menjadi orang yang bijaksana, Anda bisa belajar dari hal-hal yang praktis, dari hal-hal yang sederhana. Makanya tidak sering kita mendengar seseorang yang bahkan terkesan dengan sesuatu yang dibuat oleh orang lain, yang mungkin kita pandang orang itu dengan sebelah mata. Tapi kita bisa melihat bahwa dari hal-hal yang sederhana, dari kehidupan kita sehari-hari, Tuhan kadang-kala mau mengajarkan kita apa artinya menjadi orang yang berhikmat dan orang yang bijaksana, saudara. Jadi dengan demikian kita bisa melihat takut akan Tuhan adalah dasar dari seseorang menjadi berhikmat dan bijaksana. Dan untuk menjadi orang yang bijaksana, kita mengatakan haruslah belajar sejak daripada masa muda kita, sehingga ketika usia kita semakin bertambah, maka hikmat itu juga akan semakin ditambah-tambahkan kepada kita. Dan untuk menjadi bijaksana tidak hanya selalu didasarkan pada pembelajaran teori yang muluk-muluk, tapi dari perkara-perkara praktis sehari-hari, dari hal-hal sederhana. Bahkan Salomo mengatakan, untuk menjadi bijaksana, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Jadi itulah alasan atau bagaimana kita menjadi bijaksana. Belajar kepada Tuhan, melatih diri kita sejak dari masa muda kita untuk dekat dengan Tuhan supaya bijaksana,
dan juga belajar dari hal-hal praktis atau sehari-hari yang kita jumpai, yang kadang-kala Tuhan mau mengajar kita untuk menjadi orang yang lebih berhikmat. Dan mengapa ini penting? Kita mengatakan di dalam pelajaran Sholat Sabat kita, kebijaksanaan membantu kita hidup secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan orang lain. Dikatakan orang yang bertanggung jawab sebagian besar atau keseluruhan daripada orang yang bertanggung jawab adalah karena mereka memang orang yang bijaksana. Dan dikatakan, dan ini bisa berpengaruh kepada kepentingan orang lain. Jadi, saudara, marilah kita berlomba-lomba menjadi orang yang bijaksana dan orang yang berhikmat, karena tanpa kita sadari, hikmat dan kebijaksanaan yang kita miliki ini bisa berguna pula demi kebaikan untuk orang lain. Dan Daniel 12 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Kita buka di dalam Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tepatlah apa yang Sholat Sabat kita katakan, bahwa orang yang bijaksana, dia akan bertanggung jawab dan dia akan bekerja demi kebaikan orang lain. Karena Daniel 12 ayat yang ketiga pun juga mengatakan, orang bijaksana mengapa dia akan bercahaya seperti cahaya cakrawala? Karena orang bijaksana, dia akan mengerti bagaimana menuntun orang lain kepada kebenaran. Mungkin saudara tidak punya kemampuan berbicara yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Mungkin saudara tidak pernah punya kesempatan untuk mengajar atau berkhotbah, namun dari kehidupan kita, bila mana kita punya hikmat Tuhan, kita bisa menuntun orang kepada kebenaran dan juga kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan tergolong sebagai wanita-wanita yang bijaksana atau 5 gadis yang bijaksana yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-25. Saya yakin tidak ada dari antara kita yang mau digolongkan sebagai 5 gadis yang bodoh, tapi kita mau menjadi 5 gadis yang bijaksana. Karena mereka lah yang akan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan Tuhan akan menjemput mereka dan mengangkat mereka untuk menuju ke surga, ke tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Biarlah kita memohon kepada Tuhan setiap hari menjadi orang atau menjadi pria dan wanita yang bijaksana sesuai dengan judul kecil pelajaran kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami mau menjadi pria dan wanita bijaksana di dalam Engkau. Oleh karena itu, biarlah kami belajar daripada-Mu. Kami belajar dari sejak saat kami masih muda, dan kami belajar daripada perkara-perkara praktis yang Tuhan mau perkenalkan kepada kami setiap hari. Oleh karena itu, biarlah kami tidak meremehkan setiap tugas dan tanggung jawab kecil yang Tuhan percayakan kepada kami, karena mungkin Tuhan mau mengajar kami menjadi orang yang berhikmat. Terima kasih Bapa, mohon ampun dari dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, demikian pelajaran Sholat Sabat pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.